Ratu Victoria lahir pada 24 Mei 1819 dan saat usianya baru 18 tahun, ia secara mengejutkan naik takhta setelah kematian pamannya, Raja William IV. Dunia menyaksikan kemampuannya. Ia muda, perempuan, dan belum berpengalaman. Namun justru dari titik inilah ia membuktikan diri. Victoria membawa angin segar bagi monarki Inggris yang saat itu mulai kehilangan legitimasi. Gaya kepemimpinannya yang kaku namun bermartabat membuat rakyat mulai menghormatinya. Dengan penasihat setia seperti Lord Melbourne dan kemudian suaminya, Pangeran Albert Victoria membentuk karakter raja modern, berpendidikan, berwibawa, dan berperan aktif dalam pemerintahan meski secara konstitusi kekuasaan raja mulai terbatas. Masa-masa awal inilah yang menjadi fondasi era kejayaannya. Pangeran Albert bukan hanya pasangan Victoria, tetapi juga rekan politiknya yang paling dia percayai. Bersama Albert, Victoria menjalani kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kolaborasi. Namun, semuanya runtuh ketika Albert meninggal dunia pada 1861. Victoria terjebak dalam duka mendalam yang mengubah hidupnya. Ia menarik diri dari publik selama bertahun-tahun dan hanya mengenakan pakaian hitam sebagai bentuk berkabung. Rakyat pun mulai gelisah. Bagaimana bisa ratu mereka menghilang dari kehidupan kenegaraan? Duka Victoria bukan hanya pribadi, tapi juga berdampak pada politik dan stabilitas kerajaan. Namun dari kesedihan itu muncul kekuatan baru. Ratu Victoria yang lebih dingin, tegas, dan tak tersentuh. Di bawah pemerintahan Victoria, Kekaisaran Britania tumbuh menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah. Dengan semboyan matahari tak pernah terbenam di Kekaisaran Inggris. Dari India hingga Kanada, Australia hingga Afrika, panji Inggris berkibar. Victoria menjadi simbol kekuasaan global. Diakui sebagai Empress of India pada tahun 1876. Namun, ekspansi ini juga membawa konsekuensi besar, kolonialisasi, perang, dan eksploitasi. Meski ia tidak selalu langsung terlibat, kekuasaan simboliknya memberi legitimasi atas kebijakan imperialis yang dijalankan atas namanya. Inilah dualitas kekuasaannya, seorang ibu bangsa yang dicintai, sekaligus lambang dari kolonialisme. Sebagai perempuan penguasa di abad ke-19, Victoria hidup di dunia politik yang didominasi laki-laki. Ia harus menavigasi parlemen, perdana menteri, dan pejabat tinggi yang meremehkannya. Namun, ia belajar menggunakan kekuatan simbolik dan moralnya untuk mempengaruhi keputusan penting. Hubungannya dengan Perdana Menteri Disraeli menunjukkan bagaimana ia bisa menjadi pemain politik yang licin dan karismatik. Di luar itu, Victoria juga mendorong reformasi sosial dan budaya, termasuk peran perempuan dalam pendidikan dan keluarga. Ironisnya, ia sendiri menolak feminisme, tetapi menjadi simbol kekuatan perempuan di mata dunia. Era Victoria bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga transformasi. Di bawah pemerintahannya, Inggris mengalami revolusi industri, berkembangnya ilmu pengetahuan, serta perubahan sosial yang besar. Kereta api, telegraf, dan fotografi berkembang pesat. Victoria meski konservatif secara pribadi, menjadi simbol era modernitas. Ia mulai menerima teknologi seperti telepon dan mendukung ilmu pengetahuan. Perayaan jubilinya menunjukkan betapa ia dihormati, bukan hanya sebagai ratu, tetapi sebagai ibu bangsa yang menghubungkan tradisi dan masa depan. Ratu Victoria wafat pada tahun 1901 setelah 63 tahun memerintah. Ia meninggalkan dunia yang berubah total dari saat ia naik takhta. Monarki Inggris menjadi lebih simbolik, tapi pengaruhnya tak tergantikan. Anak cucunya menikah dengan keluarga kerajaan Eropa, menjadikannya nenek raja-raja Eropa. Hingga kini, Victoria dikenang bukan hanya sebagai penguasa yang kuat, tetapi juga sebagai sosok manusia yang kompleks, keras namun rapuh, berkuasa namun terluka. Julukan perempuan besi bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena daya tahannya menghadapi segala badai dalam hidup dan politik.